Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين وآتنا الحكمة وفصل الخطاب أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, ya, yang masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, baik buat diri kita sendiri, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, subuh ini kita kehadiran Pak Haji Kiai Haji Ahmad Zarkashi. Pakai Ahmad enggak Pak Ustaz? Iya. Pak Haji Anan Sarbini, ya. Juga saya kalau ngajar fikih ini tenang kalau ada Ustadz Miftahul Fauzi, ada Ustadz Zainur, ya, Zain Nur Ahmad. Jadi kalau salah bisa langsung ada yang negor, ya. Juga kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab bisa dijawab oleh Ustadz Fauzi nanti atau Ustadz Zain Nur Ahmad, ya. Pada pertemuan yang lalu kita mengupas tentang salat berjamaah, ya, dan pentingnya salat berjamaah itu. Berikut ini adalah tentang salat qasar, ya. Ini bahasannya pendek-pendek aja kita, ya, ringkas-ringkas saja karena yang kita pakai juga buku kecil nih, sederhana, Matan Abi Syuja', itu, ya. Salat qasar itu secara ringkasnya gampang saja, ya. Itu adalah melakukan salat yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, dan salat isya, ya. Saya bacakan teksnya aja langsung, ya. Wa yajuzu lil musafiri qaslus salati ar-ruba'iyyati bi khamsi syara'ita. Boleh bagi orang yang musafir mengqasar salat yang 4 rakaat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian bepergian maka tidak mengapa, tidak berdosa kalian mengqasar salat kalau kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Yahya bin Umayyah. Dia mengatakan, saya bertanya pada Umar bin Khattab, ya, tentang ayat ini, ya, tentang dibolehkannya qasar itu, karena dia heran pada kata in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian takut diganggu orang-orang kafir. Dia bilang faqad aminan nas, sekarang kan kita udah tidak takut sama orang kafir, bahkan orang kafir itu takut kepada pasukan Islam. Jadi sebelum ketika pasukan Islam bergerak itu, kalau perhitungan perjalanannya sebulan lagi baru sampai, itu jarak sebulan itu mereka udah takut, gitu kan. Kalau kenapa sekarang ada bunyi ayat boleh mengqasar kalau kita takut diganggu orang kafir? Umar bilang ajibtu mimma ajibta, saya juga heran dengan apa yang kamu heran itu. Dan Umar kan tidak menahan rasa penasarannya, maka dia bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut. Lalu Nabi mengatakan sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah yang Allah berikan pada kalian, karena itu terimalah sedekahnya. Nah,
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qasar ini. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana kita ketahui, qasar itu hukumnya adalah rukhsah, dispensasi keringanan gitu. Kalau dispensasi keringanan berarti kan boleh dikerjakan, boleh tidak ya. Tetapi kalau Abu Hanifah menganggap bahwa qasar itu adalah azimah. Azimah itu artinya wajib dia. Artinya ya harus qasar. Ya. Padahal dalil yang mereka pakai ini sama ini ya, tapi sudut pandangnya berbeda gitu kan. Jadi kalau Imam Syafi'i melihat dari hadis itu adalah potongan awal, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah merupakan sedekah yang Allah berikan, hadiahkan untuk kalian. Ya namanya sedekah, bukan sedekah wajib, mau ambil mau tidak nggak ada masalah. Tetapi Abu Hanifah mengambil potongan akhir dari hadis itu adalah faqbalu sadaqatah. Terimalah sedekahnya. Itu bentuknya perintah fi'il amar. Karena itu menurut dia salat qasar itu wajib, azimah. Ya. Ayat ini juga menyebutkan tentang dengan bahasa yang tidak tegas, yaitu adalah kata falaisa alaikum junah. Tidak mengapa kalian mengqasar. Jadi bukan dalam bentuk perintah yang tegas. Tetapi pendapat ini juga dijawab oleh Abu Hanifah bahwasanya bentuk perintah dengan kata la junah itu juga dipakai dalam hal lain yang merupakan hal wajib, yaitu adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ay yattawafa bihima. Ya, Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar Allah. Siapa yang haji atau umrah, fala junah, tidak mengapa juga bunyinya situ fala junah, tapi di situ hukumnya wajib kan Ustaz ya, safar. Jadi kata la junah itu tidak mesti harus memberikan arti tidak tegas berarti tidak wajib itu. Juga didukung oleh hal-hal lain. Seperti seumpamanya Aisyah mengatakan kanatis salatu rak'atain fazidat fil hadar. Salat itu pada awalnya 2 rakaat lalu pada waktu iqamah, pada waktu tidak bepergian fil hadar ya, zidat ditambahkan. Berarti pada waktu safar itu berada dalam kondisi awalnya dua-dua gitu. Jadi tidak ada yang berubah gitu. Juga Utsman bin Affan ketika dia di Mekah ya berhaji itu dia tidak qasar, Utsman bin Affan. Maka para sahabat protes. Kenapa enggak qasar? Ya. Nabi dulu qasar terus. Kenapa ente enggak qasar gitu kan? Utsman mengatakan ana indi ahal huna fi Makkah. Saya sudah berkeluarga di Mekah ini, ada istrinya gitu. Maka dia menganggap dirinya sedang tidak musafir. Karena itu dia salat tidak qasar. Kalau boleh aja gitu kan, boleh aja qasar nggak boleh nggak boleh gitu kan, ngapain juga sahabat protes gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya yang utama itu adalah qasar. Ya, itu kita lihat bahwa sudut pandang dari situ kita lihat itu para ulama bisa berbeda pendapat padahal dalilnya sama, atau mungkin ada yang satu dalil sampai ke dia, satu tidak. Tetapi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya qasar itu rukhsah tetap mengatakan lebih baik qasar daripada tidak. Ya, kita kalau qasar itu udah menghindari polemik. Karena kalau kita nggak qasar, nanti yang mengatakan wajib, loh kenapa nggak qasar? Tapi kalau kita qasar udah selesai masalah kan? Yang mau bilang azimah ya udah memang harus qasar. Yang bilang rukhsah ya itulah itu. Allah kasih kemudahan. Kenapa sih tidak diambil? Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asra. Allah menghendaki kemudahan. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru.
permudah, jangan dipersulit. Jadi Aisyah mengatakan, idza khuyyira ar-rasul bainal amrain fakhtara aisarahuma. Nabi itu kalau ditawarkan dua hal, maka Nabi ngambil yang lebih mudah. Jadi spiritnya Islam itu adalah permudah, jangan persulit. Bukan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Itu orang dulu kali Ustadz Zainur ya, yang urusan-urusan itu kan. Beda dengan lurah sekarang, urusan-urusannya dipermudah. Ya. Apalagi kalau di Rangkapan Jaya Lama ya, urusan mudah insya Allah. Ya. Juga dalilnya adalah hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala sallaitu adh-dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wal asra bidil Hulaifati rak'atain. Dia bilang, saya bersama Nabi itu salat bersama Nabi zuhur 4 rakaat di Madinah. Tetapi begitu sampai di Dzul Hulaifah, Nabi salat 2 rakaat. Dzul Hulaifah itu Abar Ali, Bir Ali kita bilang. Yaitu adalah tempat miqatnya Ahlul Madinah. Jadi berarti ini Nabi dengan Anas ini adalah dalam waktu untuk pergi ke Mekah. Ya, mungkin yang Umratul Qadha itu ya, atau yang sebelumnya yang terjadi perjanjian Hudaybiyah, atau mungkin yang haji itu, ya tidak disebutkan. Tapi ketika sampai di Dzul Hulaifah itu di Bir Ali kan udah luar Madinah tuh. Nabi salat asarnya 2 rakaat. Waktu masih di Madinah, salat zuhur 4 rakaat. Ya. Tapi yang penting ya kita mestinya kan ambil adalah gampang aja kalau sedang bepergian, kasar saja. Jadi ya nggak ada yang sulit gitu dalam Islam. Kita ada mau berpergian ini, apalagi ini apa waktunya, wah akan ketabrak waktu zuhur, nanti di perjalanan nggak bisa salat zuhur. Nggak ada masalah, kan ada bisa dikasar, bisa dijamak takhir. Ya, Islam itu memudahkan. Nah, bolehnya kasar itu ada syaratnya, ada 5 ya. Ayakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Perjalanannya pertama harus bukan perjalanan maksiat. Ya. Pergi nengok anak di pesantren di Jawa Timur, atau Jawa Barat. Jawa Barat jauh juga gitu kan, kalau ke Garut gitu. Ya, apalagi Tasik ya, lebih jauh lagi. Atau sekedar jalan-jalan, ya. Jalan-jalan kan bukan maksiat kan? Ya. Kecuali kalau berencana di perjalanannya hal-hal yang melanggar agama ya. Tapi kalau perjalanannya dalam rencana untuk merampok, semuanya pergi ke Surabaya untuk merampok, apa tuh? Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Jaraknya harus minimal 16 farsakh. 16 farsakh itu berapa ya? Kita lihat dalilnya dulu, riwayat dari Bukhari. Jadi ketika menyebutkan tentang kam tuksarus salah, berapa tuh? Boleh kasar salat itu jaraknya berapa? Kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqsuran wa yuftiran fi 4 burd. Biasanya dulu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, wa Ibnu Abbas, juga Abdullah juga namanya lah, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, mereka biasanya dulu mengkasar dan yuftiran, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, berarti fi 4 burdin, dalam perjalanan yang jauhnya 4 burd. Berapa tuh 4 burd? Dia bilang wahya sittata asyara farsakhan. 4 burd itu adalah 16 farsakh. 16 farsakh itu berapa? Wa tusawi 81 kilometeran takriban. Dia sekitar 81 kilometer. Ya. 81 km, berapa kita ini paling jauh? Bogor dapat nggak? Bogor belum ya, belum boleh kasar ya. Tapi hitung sekali jalan ya, bukan bolak-balik. Bukan itu, sepamanya kalau 42
bolak-balik berarti kan 84 boleh kasar, bukan. Dia hitungnya hitung sekali jalan. Itu ada teman saya dulu tinggal sini. Dia kalau ada perlu di Jakarta apa segala macam itu dia mengkasar, menjamak. Sebelum nanti ke Jakarta bagaimana sih kasar bisa ini? Kan cuma berapa jaraknya? Oh dia bilang, ente Zaini bodoh, nggak bisa ngitung katanya. Anu itu motor sama Jakarta katanya. Iya, dia itu berapa kasar dia nih, perhitungan yang aneh ya, karena yang masyhur di kalangan ulama itu adalah hitung jarak yang kita tempuh itu dia 81 km boleh kasar. Wa mithluhu yuf'alu tauqifan. Semua yang seperti ini dilakukan ini adalah hal yang bersifat tauqifi. Tauqifi itu adalah hal yang ditentukan oleh Allah dan Rasul gitu. Jadi tidak ada di sini unsur ijtihad ya. Jadi mereka melihatnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh para sahabat. Meskipun sebenarnya memang ada perbedaan ya di kalangan ulama, ada yang mengatakan sejauh mata memandang. Jadi kalau pandangan kita ini paling kuat berapa kilo Pak Saiful? Mata kita ini dalam keadaan normal gitu, cahaya cuaca juga berapa kilo mata kita bisa memandang? Belum ada yang pernah mengukur. Ya, dia menyebutnya sejauh mata memandang aja. Ya, kan kalau kita dari sini gunung mana tuh kelihatan kan? Itu gunung jauh banget itu kan? Ya, dia bilang hitungannya jauh mata memandang. Ada juga orang dulu menghitungnya adalah hitung waktu jarak tempuh, ya yang memakan waktu sekian itu. Tapi yang masyhur di kalangan ulama ini dia. Dan hal ini terbuka ya, enak juga gitu. Mau pakai apa aja. Kalau orang dulu memang 81 itu dia tempuh kan pakai kendaraan umpamanya onta ya atau jalan kaki. Kalau kita 81 kalau seperti Pak Slamet itu ngebut 1 jam ya, perjalanan 1 jam udah kasar. Ngebut ya. Benar Pak Slamet yang suka ngebut apa Pak ini ya. Yang suka ngebut Ustaz Fauzi sebenarnya ya. Wa ayyakuna muaddiyan lis-salati rubaiyah. Dan juga dia harus melakukan salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat itu adaan gitu. Ya. Jadi dia melakukan salatnya itu dalam perjalanan kasar. Sebenarnya dia ketemu duhur, ketemu asar, atau ketemu isya pada waktu di dalam perjalanan itu gitu ya. Harus adaan. Tidak boleh umpamanya nih perjalanannya zuhur asar itu nanti dia sampai ke rumah udah lewat asar. Oh di rumah kasarnya ya nggak bisa, dia harus di dalam perjalanan itu. Atau sebaliknya nih, orang udah ini terlewat ya waktu zuhurnya ya atau waktu asarnya deh udah lewat ya, bis maghrib dia jalan ya. Di perjalanan kan dia mau mengqadha salat asar dia yang tadi dia ketinggalan di rumah, nggak bisa itu kasar itu harus di waktu perjalanan itu. Ayakuna muaddiyan wa ayyan wal qasra ma'al ihram. Dan yang keempat dia harus berniat mengkasar itu ketika mengangkat takbiratul ihram, ketika memulai salatnya. Atau dia udah mau salat pokoknya dia berniat mengkasar. Ya. Karena kan semua ya amal ibadah itu dia harus ada niat gitu. Innamal a'malu binniyat ya. Wajib niat itu yang karena mereka mentakwilnya innama sihhatul a'mal binniyat. Sahnya amal itu tergantung niatnya ya. Yang tidak mensyaratkan innama kamalul a'mal, sempurnanya. Semua sebenarnya harus ada niatnya. Hanya ada satu hal yang tidak perlu niat, ya tetap tunai, yaitu adalah bayar hutang. Bayar hutang nggak perlu niat, asal dibayar aja duitnya, nggak perlu saya niat bayar hutang, enggak. Ya, semuanya orang ini nggak mau bayar hutang, orang nggak mau bayar hutang, umpamanya kan, maka dipaksa oleh penguasa
diambil hartanya, dijual, kemudian dibayarkan kepada orang yang dia hutang ke situ, itu tunai udah utangnya, nggak perlu ada niat-niatan kalau bayar hutang. Tapi kalau yang lain harus ada niatnya. Dan kalau kita nanti menjamak kasar itu ya, kalau jamak takhir harus berniat pada waktu pertama. Jadi kalau mau jamak takhir nanti mau dijamak nih salatnya pada waktu asar atau waktu isya, maka niatnya berniat itu sudah pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib ya. Nggak bisa kalau semuanya udah lewat terus asar, udah jamak takhir aja, nggak bisa begitu ya, kalau udah terlewat dia atau udah ini apa gitu kan, maghrib terus lewat maghrib habis isya, udah jamak takhir aja, nggak bisa ya. Jamaknya harus di awal waktu. Wa alla ya'tamma bimuqim. Syarat yang kelima ini dia harus jangan bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau orang yang mukim kan salatnya tamam 4 rakaat gitu, dia harus ikut itu 4 rakaat. Jangan dia 2 rakaat saja ya. Kalau dia bermakmum dengan mukim ya, dia semuanya ini takbiratul ihram dengan imam yang mukim 2 rakaat, salam dia sendirian, saya kan musafir, udah ini. Atau dia sengaja biarin kasih waktu imam sampai rakaat kedua selesai, rakaat ketiga baru ikut, boleh nggak Ustaz? Boleh kan ya, karena dia makmum dengan mukim ya. Ada hadis ya dari Ibnu Abbas, ditanya begini, ma balul musafir yusalli rak'atain idzan farad wa arba'an idza tamma bimuqim, qala tilka sunnah ya. Ibnu Abbas ini ditanya, kenapa tuh orang yang bepergian itu salatnya 2 rakaat kalau sendirian, tapi kalau dia bermakmum dengan mukim dia salat 4 rakaat. Apa jawab Ibnu Abbas? Tilkas sunnah, itu dia ajaran ya yang diajarkan dari Rasulullah, sunnah Rasul seperti itu, bukan sunnah yang hukumnya sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah itu ajaran, maksudnya yang harus diikuti. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa. Orang musafir itu boleh menjamak salat zuhur dengan salat asar di waktu yang mana aja dia mau, di waktu zuhur atau di waktu asar. Wa bainal maghribi wal isya fi waqti ayyihima syaa. Boleh juga mengqasar menjamak maghrib dan isya di waktu yang mana aja tuh dia mau, pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Kalau pada waktu maghrib, pada waktu zuhur berarti dia jamak takdim, mendahulukan ya. Kalau dia di waktu isya atau waktu asar berarti adalah jamak takhir ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salatai adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya. Ibnu Abbas mengatakan biasanya kebiasaan Nabi itu menggabung salat zuhur dengan asar kalau dalam perjalanan, dan juga menggabung antara maghrib dan isya ya. Ada juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Mu'adz radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW kana fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Ini perang yang paling fenomenal ya pada waktu Nabi masih hidup ya, karena itu pasukan banyak sekali dikerahkan itu, dan waktu itu dalam masa sulit, karena itu juga disebut sebagai apa itu Ghazwat al-Usrah, itu perang yang masa sulit itu, perang Tabuk itu ya. Sehingga Nabi nggak biasanya tuh mendorong untuk ayo nyumbang itu untuk kepentingan itu. Di situ para sahabat itu seperti namanya
Utsman bin Affan itu menyumbang 940 ekor onta. Ya, 940 ekor onta. Berapa Ustaz satu ekor onta? Azhar kasih, pernah beli onta nggak? Hah? Oh, enggak dong. Harga onta nggak sebegitu Pak. Ya, saya meskipun nggak pernah beli onta, rasanya nggak percaya kalau onta harganya 100. 100 apa? 100. Kemahalan Pak. Ya, kemahalan. Berapa Ustaz? 35 jutaan ya. Iya kan? Onta kan? Pernah beli onta nggak? Kata beliau 100 ya. Dia belinya di Tengkulak tuh, jauh banget itu ya. Ya, dia nyumbang 100 ekor 940 ekor onta. Ya, coba banyak sekali kan? Dan 60 ekor kuda. Satu kuda berapa tuh? Jadi zaman Nabi itu, sahabat itu ada juga yang kaya raya ya, seperti Utsman bisa menyumbang seperti itu gitu kan. Ya, hartanya masih banyak berarti kan dia nyumbangkan seperti itu. Abu Bakar dia sumbangkan seluruh hartanya. Cuma itu peperangan tidak terjadi ya, karena orang Romawi takut duluan mereka. Ya. Tidak terjadi perang kan, Ustaz? Ya, Nabi itu ya, perang Tabuk itu. Nah, mana tadi? Pada saat itu dia bilang, "Idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an." Nabi itu biasanya kalau berangkatnya itu dalam perjalanan, kan perjalanannya jauh sana ya, udah hampir ke Yordan sana. Itu kalau berangkatnya sebelum matahari tengah condong itu, sebelum zuhur gitu, maka Nabi menunda salat zuhurnya, nanti digabung dengan salat asar, jamak takhir berarti. Wa idza irtahala ba'da zaighi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asra jam'an thumma sara. Tapi kalau Nabi berangkatnya itu nanti dalam perjalanan itu zuhur udah masuk nih matahari, maka Nabi salat zuhur dengan asar, jamak takdim. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya. Demikian juga kalau perjalanannya itu sebelum maghrib masuk, Nabi tunda maghribnya nanti digabung dengan isya, jamak takhir. Wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Tapi kalau mau berangkatnya itu maghrib udah masuk, maka digabung isya dengan maghrib menjadi jamak takdim. Ya. Yang menjamak ini sebenarnya dia kalau kasar itu kan alasannya cuma satu ya, kalau kasar itu yaitu adalah bepergian. Kasar itu yang salat 4 rakaat jadi 2, itu alasannya cuma satu, yaitu adalah karena safar, bepergian. Tapi kalau jamak ini banyak alasannya ya. Kalau boleh kasar, umumnya itu alasannya itu udah boleh jamak. Meskipun sebagian berpendapat enggak mesti kalau boleh kasar, boleh jamak. Tapi kalau kita lihat secara umum sebenarnya sih boleh ya seperti itu. Itu nanti kita lihat khilaf kalangan ulama ya yang berkaitan dengan itu. Kalau ada pembahasan nanti Ustadz Fauzi mungkin menerangkan yang berkaitan dengan jamaknya itu. Tapi di sini disebutkan wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh bagi orang yang berada di tempat tidak sedang musafir, dia menggabung antara kedua salat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya ya, di waktu pertama pada saat hujan deras itu boleh digabung. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi shalla bil Madinati 7 wa 8. Nabi salat di Madinah 7 dan 8. Az-zuhra wal asra, itu dia 8 maksudnya salat zuhur dengan salat asar, wal maghriba wal isya, maghrib dengan isya. Dia sebut
7 itu adalah menggabung salat maghrib dengan isya. Maksudnya bukan nyambung 7 rakaat gitu ya. Maghrib 3 rakaat, selesai itu sambung isya 4 rakaat, 7. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat ya. Bukan sab'an 7 semuanya nih nyambung. Itu tamanian 8 nyambung, enggak seperti itu. Zada Muslim min ghairi khaufin wala safarin. Di dalam redaksi riwayatnya Imam Muslim dia menyebutkan ini min ghairi khaufin wala safarin. Tidak ada kondisi kekhawatiran seperti dalam kondisi perang. Wala safarin, dan tidak dalam perjalanan. Ya. Di dalam riwayat Bukhari, Ayyub ya menyebutkan, salah seorang perawi menyebutkan, la'allahu fi lailatin matiratin. Barangkali itu terjadinya pada waktu hujan deras. Qala asa, barangkali begitu katanya. Jadi kembali kita bahwasanya alasan menggabung salat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, itu menjamak tadi ya. Itu kalau alasan menjamak itu macam-macam dia. Kalau alasan mengkasar kan hanya satu, yaitu adalah bolehnya kasar itu karena safar. Nah, di sini disebutkan salah satu contoh bahwa Nabi pernah melakukan salat zuhur dengan salat asar digabung, salat maghrib dengan salat isya digabung gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Ya. Tapi memang ada riwayat Muslim menyebutkan itu pada waktu hujan deras. Dahulu Pak, mereka itu salat semuanya di masjid berjamaah. Dan masjid Nabi itu satu-satunya gitu. Rumah orang dulu nggak kayak kita nih rapat-rapat begini, enggak, jauh-jauh. Rumahnya jauh-jauh. Ya. Berarti 2-3 rumah aja kan berapa tuh? Tanahnya luas-luas. Jadi berarti mereka jauh-jauh dari masjid. Pergi ke masjid itu, kalau dalam kondisi hujan, deras, apa segala macam itu, repot dia kalau bolak-balik, zuhur pergi, asar pergi lagi nanti. Begitu juga maghrib pergi, apalagi hujan lebat itu, berpetir gitu, repot. Maka lihat nih, Nabi membuat kemudahan itu, salat zuhur dengan salat asar digabung. Biar nanti orang udah asar di rumah aja, udah, nggak di rumah aja ya. Di rumah aja maksudnya nggak salat lagi, udah, karena udah salat. Maghrib juga, nanti udah setelah habis maghrib kita salat maghrib isya, udah itu udah pulang, takut hujan lebat ya. Tapi yang seperti ini syaratnya harus di waktu pertama, di waktu zuhur dia, di waktu maghrib, karena takut nanti umpamanya hujan ya lebat, nanti aja deh salat zuhurnya ke asar aja deh nanti, ternyata keluar waktu begitu ini hujannya berhenti gitu ya, dan waktunya habis, berarti kita udah melalaikan waktu ya. Karena itu kalau yang seperti ini dilakukannya harus pada contoh ini ya, contoh hujan ini dilakukan harus pada waktu pertama. Tetapi jamak itu secara umum sih sebenarnya kita bisa melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Kita lihat aja nih seperti apa gitu, kondisi kita ya, mana yang lebih gampang bagi kita, karena agama itu mudah dia ya, cuma jangan dianggap remeh gitu, dimudah-mudahkan. Nggak apa-apa itu kan, salat kan nomor 2 katanya. Ya benar ya, salat nomor 2 memang. Nomor 1 syahadat. Ya. Tapi salat itu adalah masalah yang penting. Jadi kita nih dulu waktu kecil ya, mungkin diajak-ajak orang tua, kadang-kadang dimarah-marahin juga nggak salat gitu kan, dipaksa-paksa, atau mungkin dikasih-kasih hadiah dulu. Tapi sekarang nih lihat, ketika kita udah dewasa ini, kita nih dalam perjalanan ya, di satu tempat yang asing bagi kita, menjelang maghrib ya, itu udah bingung aja tuh, nggak tenang. Waduh, maghrib itu kan, sampai akhirnya kita dengar azan, itu ada azan berarti ada masjid, salat, baru kita tenang lagi tuh bisa jalan. Tapi kalau belum
salat maghrib gitu gelisah gitu kan. Padahal dulu waktu kecil kita dipaksa-paksa gitu untuk salat ya. Jadi ada ustadz nih orang Mesir, orang Saudi kalau nggak salah. Dia cerita waktu mau ke sini ke Indonesia, dia ngajar di Libya itu. Teman-temannya bilang, ente tenang aja, di Indonesia itu negeri Islam yang terbesar. Orang-orang semua pintar bahasa Arab itu di Indonesia. Tukang beca pun pintar bahasa Arab mungkin dia. Negeri Islam terbesar ya. Dia bilang, saya begitu sampai turun di airport, nggak ada satupun yang bisa bahasa Arab. Keluar dari airport, nggak ada satupun. Ya, memang kenyataannya begitu. Siapa yang bisa bahasa Arab itu kan? Udah ini aja gitu kan. Udah tidak sesuai dengan bayangannya tentang Indonesia. Ya, udah itu pergilah dia kan, sampai ke hotel gitu kan. Udah ini aja tuh galau aja kan, ternyata nggak bener ini katanya Indonesia, kata siapa Indonesia negeri Islam gitu kan. Dia datang itu memang udah sore, udah menjelang maghrib gitu kan. Begitu maghrib ya itu kan di Jakarta tahu sendiri kita kan ya, bersahut-sahutan suara azan. Oh, baru saya tenang katanya. Oh benar, saya berada di negeri Islam. Bapak kalau mau coba Pak, pergi Pak ke daerah yang Islam minoritas, yang nggak ada masjid gitu. Bingung Pak kita. Biasanya kita bangun subuh mendengar azan. Ya, saya pernah diajak orang itu ke Sumatera Utara. Kita nginapnya di samping Danau Toba. Perkiraan saya nih waktu subuh berapa ya, mungkin waktu itu 4.30 kita kan gitu. Saya nunggu aja nih lama gitu, nggak ada suara azan. Baru kita tahu kalau di sini kadang keberisikan ya azan. Ternyata nggak ada azan, kita bingung Pak ya. Tapi kok azan nggak berisik nggak ya. Kalau sini nggak ya, yang habis azannya itu yang berisik. Sebelum azannya itu ya, sebelum azan itu yang berisiknya kelamaan ya, apalagi yang setelah salat subuh ya, nggak ada gunanya lagi, orang udah bangun dan orang punya kesibukan sendiri gitu, ada ingin membaca Quran, menonton ceramah, ngapain ente pakai pengeras suara apa ngaji ya, qari bukan apa bukan gitu kan, siapa yang mendengarin ya, kita kalau mau dengar ya mendingan dengar yang qari beneran ya, mengganggu jadinya. Ya, jadi banyak ya alasan untuk bisa jamak itu ya, kondisi-kondisi yang apa membolehkan orang untuk menggabung salat itu. Yang penting adalah kita masing-masing orang itu tahu gitu apa yang ada pada dirinya gitu ya. Jangan hal yang sebenarnya bisa dia lakukan, tapi dia enggak. Sebenarnya kalau orang dalam perjalanan itu dia setiap hari memang udah lewat situ gitu ya. Maka dia udah tahu itu di mana masjid atau musala dia bisa singgah. Ya enggak perlu dia harus menjamaknya. Ya biasanya kan itu yang mepet itu waktu maghrib kan. Ya, ya termasuk juga waktu zuhur dan asar. Kalau kita udah tahu. Tapi kalau memang kita merasa bahwasanya susah nih, kalau kita berhenti gitu apa gitu ya, bisalah yang kondisi seperti itu kita menjamak ya, yang bukan masafat kasar ya, yang bukan jarak kasar. Selesai itu dia pembahasan yang berkaitan dengan kasar ya. Berikutnya adalah pembahasan tentang wajibnya salat Jumat. Faslun, pasal berikutnya, wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Syarat wajibnya salat Jumat itu ada 7. Dalil utama yang berkaitan dengan salat Jumat itu adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang yang beriman kalau diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Sa'a itu kalau dia
jalan biasa itu kan masya, yamshi. Tapi kalau sa'a itu kalau di dalam konteks orang berihram umrah atau haji, sa'i itu jalannya cepat, ya, berjalan cepat gitu, meskipun tidak sepanjang itu ya. Jadi perintahnya itu is'au, itu jalan bersegera gitu. Jadi kalau ada seruan salat Jumat itu jangan berlambat-lambat ya. Nanti juga adzannya kan 2 kali ya. Saya nunggu adzan setelah adzan pertama aja atau setelah adzan kedua. Rumah dekat masjid kedengaran gitu. Nunggu khutbah kedua aja gitu. Begitu khutbah kedua baru pergi buru-buru ya. Ya kalau sahnya sih sah ya, tapi sayang gitu kehilangan fadilat salat Jumat ya. Dan juga ada beberapa hadis yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak peduli dengan salat Jumat. Ini jelas ya, nudiya lis-shalah, diseru gitu. Itu Allah menyeru kita ya lewat suara muadzin ya. Kalau sekarang kan udah ada tanda-tandanya, biasanya masjid berapa menit itu, setengah jam kali ya sebelum salat Jumat udah mutar kaset kan, jadi udah ada tanda-tandanya akan hari Jumat. Kalau dahulu pada zaman Nabi itu orang ya azan itu yang pas waktu khatib naik ke atas mimbar, begitu naik khatib ke atas mimbar azan. Ya di sebagian masjid kan masih melakukan seperti itu gitu kan. Nah pada masa Utsman itu dilihat orang udah rame itu di Madinah, pasar itu kan, sehingga orang banyak yang nggak ingat, asik berdagang, nggak ingat kalau itu hari Jumat. Maka dia lihat fenomena banyak orang yang telat salat Jumat. Maka untuk mengcover ini dia buatlah azan pengingat. Di mana adzan pengingat itu dilakukan, Pak Saiful? Adzan pengingat itu dilakukan di pasar. Di pasar. Ya. Bukan di masjid loh ya. Adzan pertama kita bilang. Itu adzan pengingat aja. Ini hari Jumat ya. Adzan pengingatnya itu adalah di pasar. Zaman khalifah siapa itu dia menariknya di pintu masjid. Ya. Zaman khalifah siapa itu dia tarik lagi, akhirnya di dalam masjid. Dan pengingat itu dulu, kalau di kampus saya ingat itu, kalau di Madinah itu dia 1 jam Pak sebelum ini. Kalau kita semuanya zuhur jam 12 ya, azan pengingat itu jam 11. Emang azan pengingat namanya. Ya, jadi bukan 2 kali azan kayak kita. Adzan udah itu salat qabliyah Jum'ah, naik khatib, adzan. Enggak, dia namanya juga adzan pengingat. Ya. Ya, kalau di kampus dulu jam ini 1 jam sebelum itu, jadi kita bisa mandi-mandi apa segala macam dulu. Karena pengingat ya. Kalau sekarang barangkali sebenarnya enggak relevan lagi ya adzan pengingat itu. Karena udah ada suara-suara itu. Ya. Suara-suara. Ya, karena itu terjadi ya silang pendapat antara adzan sekali dengan adzan 2 kali itu. Tapi kalau orang kantoran Pak ini Nugroho lebih suka sekali kan ya, karena dia jeda waktu lumayan itu ada 10 menitan gitu kan. Karena kalau orang kantor kan lebih suka cepat gitu kan, cepat selesai. Bahkan ada tulisan 15 menit khutbah dan salat Jumat. Wah, gila nih 15 menit ya. 20 menit kali ya, Ustaz ya. Khutbah dan salat Jumat. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama begini nih pengajian kayak gini nih, udah sampai bunyi tet masih belum berhenti juga ya. Ya, jadi dia enggak, kita di sini aja dulu ya. Itu Allah memanggil ya. Ya, kita ini kadang-kadang enggak tahu skala prioritas gitu. Saya kalau dipanggil
orang dengan dipanggil istri saya, ya saya penuhi panggilan istri saya. Ya. Kalau istri saya manggil saya, ada ibu saya manggil saya penuhi panggilan ibu saya. Kan ada prioritas gitu kan kita. Sekarang kita kalau ada panggilan Allah, prioritas siapa tuh? Panggilan Allah atau yang lain? Kasusnya begini nih Pak Zarkashi. Biasanya nih di kampung kita kan banyak tuh kalau ada orang meninggal, ada tahlilan kita kan? Saya sering lihat Pak, saya berangkat salat Isya ke masjid, di tempat tahlilan itu udah banyak orang duduk gitu. Ya, padahal Allah memanggil dengan azan. Ya, sekarang sih membaik, udah lumayan baik gitu. Habis Isya. Kalau dulu saya pas pulang salat Isya nggak pakai salat sunat, habis salat Isya langsung pulang. Saya lihat tempat tahlilan udah penuh. Ya, itu kapan datangnya itu? Padahal tetangga yang meninggal kita ini ya, tetangga kita nggak ada yang manggil. Dia cuma pakai tenda aja, taruh itu. Kita nggak dipanggil, datang gitu. Cuma nggak enak aja sama tetangga. Ya. Bacaan kita pun belum tentu juga benar gitu kan. Doa kita. Beda kalau Ustadz Zainur pamannya. Saya kalau Ustadz Zainur baca Yasin 1, lebih suka Ustadz Zainur 1 daripada, bukan yang merendahkan ya, 20 orang yang lain. Karena saya yakin bacaannya. Gitu banyak itu juga belum tentu juga ini ya. Allah memanggil, kita nggak datang gitu, jelas ya ini. Sementara tetangga kita itu, dia nggak manggil, cuma kasih serobong aja. Ya, gitu lebih dulu gitu panggilan. Mestinya, apalagi yang sering-sering ceramah ini di tempat orang mati kan ada ceramahnya tuh. Iya, suruh salat dulu Pak, nggak boleh kesini kalau belum salat Isya gitu. Wajib kalau perlu ada tanda tangan dari imam masjid nih baru boleh ikut. Demikian Pak. Ada waktunya untuk bertanya, ada 6 menit, nanti nggak habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, kalau ada yang tidak jelas insyaallah ada ditanya, ada Ustadz Fauzi, Ustadz Zainur, Ustadz Ajid Zarkashi bisa membantu menjawab. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.